Kita sering mendengar kalimat ini, "Saya akan tertidur nanti saja." Masih banyak yang harus dilakukan. Tapi tahukah kamu, setiap kali kita menunda tidur, kita sebenarnya sedang menunda pemulihan diri sendiri. Tidur bukan tanda malas, tidur adalah bentuk kasih sayang kita kepada tubuh dan pikiran. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita sering berpikir bahwa orang yang sukses adalah yang tidur paling sedikit. Padahal orang yang sebenarnya produktif adalah mereka yang tahu kapan harus berhenti dan memberi waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Menurut Profesor Matthew Walker, dalam bukunya Why We Sleep, tidur bukan sekedar memejamkan mata. Saat kita tidur, otak sedang bekerja aktif. Ia membersihkan sisa stres, memperbaiki sel, memperkuat ingatan, dan menata ulang emosi. Tidur juga seperti tombol reset untuk sistem saraf kita. Ia menurunkan hormon stres, menyimbangkan suasana hati, dan mengatur ulang emosi untuk hari berikutnya. Karena itu, kita sering bergadang. Otak tidak punya waktu untuk merapikan kekacauan dari hari ke hari yang berat. Akibatnya, kita jadi mudah marah, sulit fokus, cepat lelah, dan hidup terasa berat meski tak tahu kenapa. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah berkata, "Setiap hari adalah kehidupan kecil, dan setiap tidur adalah kematian kecil." Artinya, setiap kali kita tidur, kita sebenarnya sedang mengakhiri hari dan memberi kesempatan bagi jiwa untuk lahir kembali di pagi hari. Tidur bukan hanya tentang tubuh yang diam, tapi juga tentang pikiran yang kembali tenang. Heraklitus, filsuf Yunani kuno, pernah mengatakan bahwa bahkan dalam tidur jiwa tetap bekerja. Ia menyembuhkan, memulih, dan menata ulang dunia batin kita. Jadi tidur bukan sekedar hilang dari kesadaran, tapi perjalanan kecil menuju kedalaman diri. Dalam dunia psikologi, Sigmund Freud melihat tidur sebagai jembatan menuju alam bawah sadar. Melalui mimpi, kita memproses emosi yang belum selesai, ketakutan dan keinginan yang tidak sempat kita pahami saat sadar. Penelitian modern juga mendukung hal ini. Tidur fase ketika bermimpi berperan penting dalam mengatur emosi. Ketika fase ini terganggu, kita lebih mudah cemas, stres, dan sulit berpikir jernih. Menurut psikologi Eric Frieder, tidur bukan sekedar bonus waktu bagi tubuh, tapi fondasial mental untuk menghadapi tekanan hidup. Tanpa tidur yang cukup, bahkan hal kecil pun bisa terasa berat. Ketika kita kekurangan tidur, tubuh dan pikiran mulai membayar harganya. Fokus menurun, kreativitas melemah, dan kita jadi lebih sensitif terhadap hal-hal kecil. Nietzsche pernah berkata, ketika kita lelah, kita diserang oleh ide-ide yang sudah kita kalahkan. Maksudnya, ketika kita kurang tidur, pikiran negatif yang dulu berhasil kita atasi bisa muncul kembali. Rasa takut, cemas, bahkan rasa tidak berharga. Tidur yang buruk membuat kita terjebak dalam lingkaran stres yang tak berujung. Untungnya, tidur yang berkualitas bisa dipelajari. Dalam buku The Sleep Prescription, Eric Frieder memberi beberapa langkah sederhana. Tidurlah dan bangun di jam yang sama setiap hari. Ritme yang konsisten membantu tubuh tahu kapan harus beristirahat, seperti jam biologis. Jauhkan gadget 1 jam sebelum tidur. Cahaya biru menipu otak agar tetap terjaga. Ciptakan ritual menenangkan seperti membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar bernapas perlahan di kamar yang redup. Karena tidur yang baik membuat kamu berpikir lebih jernih, merasa lebih bahagia, dan hidup lebih bermakna. Tidur bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Saat kamu memberi tubuhmu waktu untuk beristirahat, kamu sedang memberi pikiranmu ruang untuk tumbuh. Jadi mulai malam ini, matikan layar, tenangkan pikiran, dan biarkan tubuhmu kembali bekerja dengan caranya sendiri. Karena tidur yang berkualitas bukan hanya membuatmu segar, tapi membuatmu lebih hidup saat kamu terjaga.